Halo, saya Handoko Kiwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum, Senin, Rabu, Jumat adalah sebuah acara Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Hari ini sudah episode ke-255. 255 yang malam hari ini berjudul Adaptability Skills. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, pengetahuan, dan keterampilan buat Anda, juga termasuk kalau dibutuhkan adanya perubahan-perubahan sikap. Kita akan langsung, karena sudah terlambat, maka kita akan masuk dengan PowerPoint. Izinkan saya untuk menggunakan PowerPoint agar supaya bisa dibantu. Jadi tadi berapa? Serajum 255. Sudah tampakkah? Ya, sayanya belum tampak. Sudah? Oke. Tunggu lagi di monitor dulu. Ya, waktu itu ada yang tanya gimana caranya memasukkan diri kita ke dalam presentasi PowerPoint. So, just give me a direct kontak, nanti saya ajarin caranya seperti apa. Baik teman-teman semua, what are adaptability skills and how to upgrade yours? Ya, apa itu kemampuan atau keterampilan untuk beradaptasi dan bagaimana untuk bisa meningkatkan kemampuan kita. Jadi kalau secara secara per definition-nya, adaptability adalah cerminan dari kepercayaan diri, keberadaan, ya, presence, dan kemauan Anda untuk tumbuh dan bertahan. Ya. Jadi kalau pakai rumusnya Darwin itu, kalau yang beradaptasi itu masih tetap hidup gitu ya, kalau nggak beradaptasi nggak bisa hidup, kira-kira begitu ya. Oke, baik. Mari kita masuk materi. Ini adalah pesan sponsornya bahwa materi ini direkam dan kemudian dipostingkan di kanal YouTube Handoko Maestro. Ya, silakan subscribe, jempolnya, tulis komennya, sharingkan kepada pihak yang membutuhkan, dan juga pencet bel agar supaya Anda diingatkan kalau ada acara lagi. Nah, kita akan masuk. Jadi kontennya ini, artikelnya tadi sudah disebut belum ya? Ada artikelnya, tadi mestinya ada ya. Ada artikelnya, nanti kita lihat link artikelnya ya. Karena memang harus begitu ya, karena kita ngambil dari mana kita harus sertakan sehingga orang tahu. Jadi tidak mengaku punya orang ya. What are adaptability skills? Ya, the appreciation, the acquisition, the application. Dan kalau kita masih punya waktu, nanti kita akan bicara tentang more about adaptability skills. Tapi rasanya kalau lihat waktunya tidak mungkin kan akan disampaikan dalam 30 menit. Jadi kita akan berkonsentrasi ke 4 yang pertama. Ya, what are adaptability skills? Ya, kemampuan atau keterampilan beradaptasi itu seperti apa? Tantangannya terletak di masalah kebiasaan. Semakin banyak keterampilan yang dihafalkan atau dikuasai atau dijalankan, maka semakin sedikit pemikiran yang terlibat. Jelas ya? Jadi kalau kita melakukan hal itu terus, sebetulnya kita tidak mikir. Betul ya? Jadi kalau kita melakukan hal yang sama terus-menerus, kita nggak mikir. Itu sederhana kalau misalnya katakanlah setiap pagi Anda mau ke kantor harus mengikat sepatu, kan tidak perlu mikir lagi waktu mengikat sepatu, ya sudah menjadi otomatis. Ini dapat dalam kehidupan sehari-hari pun juga kita begitu tuh. Ini dapat menyebabkan rasa puas diri dan kurangnya kinerja tinggi gitu kan. Menyisipkan kemampuan beradaptasi dan melihat peluang, memberikan manfaat yang lebih ya. Jadi kalau kita sudah melakukan hal yang rutin biasa, sudah hafal gitu kan. Nah, ini tadi terchallenge juga ya. Kok nggak mau kebuka?
daripada sumnya. Keterampilan beradaptasi meliputi tetapi tidak terbatas kepada keterampilan untuk komunikasi, interpersonal skills, problem solving skills. Jadi kemampuan komunikasi, kemungkinan hubungan interpersonal, ya kemampuan untuk memecahkan masalah, creative and strategic thinking skill, ya keterampilan untuk kreatif dan kemudian berpikir secara strategik, teamwork skills dan organizational skills. Jadi balik lagi, meliputi tetapi tidak terbatas kepada yang kita sebut ini. Nah, ini masing-masing sebetulnya bisa diungkapkan atau diuraikan lagi sehingga kita itu tahu seperti apa sih komunikasi. Tapi kalau memang dibutuhkan nanti akan dibahas. Jadi semua kembali ke Anda ya. Kita akan teruskan. Kita bicara tadi what are adaptability skills, maka sekarang kita akan masuk ke appreciation-nya ya. Keterampilan ini adalah keterampilan hidup ya, life skills yang buat Anda siap untuk sukses ya. Kalau Anda tidak punya kemampuan adaptability ya, yang jadi masalah adalah bukan cuma nggak sukses tetapi akan punah gitu ya. Dan Anda dapat mendapatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang menggabungkan ide-ide secara efektif, membuka pintu kemungkinan dalam menerima tantangan-tantangan baru. Nanti akan dibahas yang suka menjadi masalah itu adalah apa, sehingga orang tidak mau beradaptasi. Ya, dan buat kita semacam self reflection. Jangan-jangan gua begitu, ya. Oke, enggak harus Anda, saya pun juga begitu. Ya, kadang-kadang udah gini aja gitu, biasanya begini. Nah, biasanya begini itu karena kita kadang-kadang suka enggak mau menghadapi tantangan baru, enggak mau beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Ya, terapresiasi bahwa untuk mengarah pada adaptability, maka dibutuhkan lebih banyak ruang untuk dua hal, yaitu yang namanya flexibility dan versatility. Ya, jadi ada flexibility dan versatility. Ya, nanti kita akan bahas flexibility itu seperti apa, versatility itu seperti apa. Ya, flexibility itu adalah kemampuan untuk menekuk dengan mudah, ya, bengkok dengan tanpa putus, dan kemauan untuk berubah atau berkompromi. Ini fleksibel, ya, menekuk tapi tidak putus, berubah dan atau berkompromi. Disinilah Anda dapat menyesuaikan dengan cepat dan mengubah fokus Anda dalam sebuah situasi. Yes, masalah flexibility. Ya. Terus versatility, kemampuan untuk beradaptasi dengan banyak fungsi atau aktivitas yang berbeda. Nah, versatile ya, versatility. Anda berpengalaman di dapur dan masak makanan yang luar biasa, bukan karena Anda seorang kok yang hebat, tetapi karena Anda dapat mengikuti petunjuk secara terperinci dari berbagai macam sumber gitu ya, beradaptasi ya, bukan cuma satu macam doang masakannya juga ya. Oke. Nah, bagaimana untuk melakukan akuisisinya untuk mendapatkannya? Jadi menurut artikel ini ya ada 7 hal yang penting menurut artikel ini. Selain tadi tentu saja ya flexibility dan juga versatility. Ya. Nah, Anda boleh setuju, Anda boleh tidak setuju, tetapi saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh buku ini ya atau artikel ini adalah bahwa connection is king. Nanti saya akan jelaskannya. Escape your comfort zone. Cheers to the cup half full. Ya, think outside the box. Stimulate what the possible, not probable. Infuse a growth mindset dan unlearn to relearn. Unlearn to relearn. Ya. Mari kita lanjut dulu. Teman-teman semua. Connection
is king. Ya, ini balik lagi, ini kan kita bicara soal life skill ya, keterampilan dalam kehidupan. Ya, bahwa kalau menurut artikel ini dikatakan bahwa connection itu penting banget ya. Bersikaplah responsif terhadap orang-orang di sekitar Anda. Perhatikan, responsif terhadap siapa? Terhadap orang-orang di sekitarnya. Jangan menjadi orang yang penyendiri terus kemudian nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa yang terjadi di sekitar lingkungan Anda. Ya, responsiflah. Anda tidak mengenal seseorang, maka jika Anda tidak mengenal seseorang, maka buatlah untuk perkenalan. Ya, introducing yourself. Gunakan pertanyaan untuk mengenal orang itu. Ya, jadi koneksi ini dalam adaptability menjadi penting sekali. Ingat tadi ada 7 dan bahkan yang menarik yang pertama adalah connection is king. Ya, connection bisa banyak bentuknya. Saya dengan Anda sekarang pun juga adalah salah satu bentuk daripada connection. Ya, karena pandemi, karena saya tidak bertemu tatap muka, ya saya bertemu dengan tatap virtual dengan Anda, ya tapi pada saat yang sama sebetulnya saya menambah connection karena saya tidak membatasi lagi dengan tempat dan waktu. Ya, kenapa tidak tempat dan waktu? Kalau kita bicara soal tempat, Anda di mana saja bisa mendengarkan acara ini. Kenapa tidak dengan waktu? Anda bisa menunda nonton ini nanti ya atau lusa ya karena ini nanti direkam dan kemudian dipostingkan. Anda juga tetap bisa nonton ini di Facebook karena ini direkam di Facebook. Connection, asking adalah yang pertama. Kedua, escape your comfort zone. Jadi kaburlah dari zona nyaman Anda. Kenapa demikian? Karena zona nyaman adalah zona yang paling berbahaya. Apa yang Anda lihat tidak selalu apa yang Anda dapatkan. Ya, kalau di zona nyaman kelihatannya itu nyaman, azik itu kan belum tentu juga nyaman ternyata untuk jangka yang menengah maupun jangka panjang. Ya, oleh karena itu keluarlah dari zona nyaman Anda. Ya, kalau ngomong seperti itu, saya sendiri juga merasakan itu. Jadi saya nyaman, aman dengan selalu siaran virtual. Sehingga 10 hari yang lalu, saya coba keluar untuk ketemu dengan orang. Ada ketakutan di sana. Ya, karena apa? Karena tidak nyaman, tidak aman gitu ya. Tapi kalau saya tidak pernah keluar, saya nggak pernah tahu kehidupan dunia luar, ya karena gara-gara pandemi maka itu akan menjadi berbahaya juga. Untuk menonjol ya terkait dengan comfort zone, untuk menonjol Anda harus bersedia untuk berdiri terpisah, ya stand alone, ya standing tidak sama seperti yang stand out, ya kelihatan berbeda, ya. Terus, nah di dalam rumus yang ketiga dikatakan cheers to the cup half full. Ya, ini perumpamaan ini sudah sering banget dipakai oleh orang-orang. Ibaratnya, coba saya gelasnya nggak bisa dilihat ini. Ya, ibaratnya satu gelas yang isinya ada setengah, ya itu ada 2 hal sebetulnya. Ada orang yang melihatnya adalah setengah isi atau setengah penuh atau setengah kosong. Ya, jadi setengah penuh itu menunjukkan optimisme, setengah kosong menunjukkan pesimisme. Karena kalau setengah kosong bentar lagi habis. Kalau setengah penuh nanti bisa sampai akhirnya penuh. Nah, ini masalah bagaimana kita menyikapi sesuatu yang dilihat sama tetapi menjadi berbeda apabila kita cara melihatnya berbeda. Ketika Anda milih untuk melihat cangkir setengah penuh, disitulah cerita menjadi berubah. Ya, jadi di sana sama seperti kalau kita menghadapi situasi seperti sekarang pandemi, dia bilang, this is the end of the world, gitu kan. Ada pasti ketemu orang-orang yang seperti itu bahwa ini akhir zaman, ya terus kemudian akhirnya tidak berusaha, terus kemudian melakukan hal yang mungkin tidak sesuai dengan seharusnya. Ada yang melihat bahwa
ya pandemi ini memang mempunyai tantangan tersendiri, tapi di dalam tantangan ini ada opportunity, dan kalau opportunity itu kita ambil, maka kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang berbeda. Ya, nah ini nomor 3, bicara tentang cheers the crowd of hopeful. Terus nomor 4 adalah think outside the box. Ya, ini kalau di dalam pelatihan-pelatihan yang kami lakukan, ada materi khusus yang TOTB namanya, think out of the box. Ya, itu dari awal, ya biasanya presentasinya 7 jam, dari awal sampai jam ke-7 itu isinya cuma kuis saja. Di mana dari kuis tadi, ya, dan kuis itu tidak boleh dikeluarkan di sini. Dari kuis tadi, itu Anda bisa menemukan bahwa, benar juga ya. Aduh, salah juga ya, gitu kan. Ya, antara benar juga, salah juga ini untuk menunjukkan bahwa kalau kamu berpikir di dalam box, ya kamu akan dapat seperti itu. Tapi kalau kamu bisa berpikir di luar box, maka kamu bisa mendapatkan yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya, dan itu sesuatu yang luar biasa. Perluas wawasan Anda dengan mencoba sesuatu yang baru dan berbeda. Ya, Anda akan menemukan pola pikir tanpa batas untuk menumbuhkan kemampuan beradaptasi Anda. Ya, jadi think out of the box itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang tidak bisa kalau kita itu tidak mengambil risiko, sesuatu yang tidak bisa kalau kita itu cuma mau sekedar nyaman atau menjalankan kebiasaan yang sudah-sudah. Ya, dan think out of the box ini kita mesti dilatih kemampuan tadi. Pada saat kami biasanya menyampaikan materi yang tadi TOTB ya, things out of the box, itu kami selalu harus mengupdate dengan situasi kekinian. Nggak bisa pakai contoh-contoh yang lama. Karena yang contoh-contoh yang lama mungkin sudah nggak out of the box lagi. Ya, dan out of the box ini menjadi sangat dinamis sekali. Ya, dulu pernah ada masanya memberikan contoh teh botol, ya teh manis di dalam botol, ya itu adalah sebuah perilaku out of the box pada masanya. Kenapa out of the box? Kalau yang inside the box-nya adalah bahwa ya sekedar contoh ini yang terjadi dalam keluarga saya. Kalau kita itu yang namanya teh itu harus diminum, dibikin khusus dan baru. Panas, baru. Ya, kalau teh itu sudah dingin atau bahkan sudah ngelewatin malam, maka dia boleh dibilang teh basi. Betul? Saya tidak tahu kalau di keluarga Anda seperti apa, tapi di keluarga saya dan di komunitas tempat saya tinggal sekitarnya itu pemikiran seperti itu ada. Sehingga pada saat teh botol dibikin masih ada yang berpikir bahwa siapa yang mau minum teh basi, gitu ya? Siapa yang mau minum teh basi? Tapi ternyata yang bikin teh botol dia think out of the box pada masanya, ya, sehingga akhirnya teh botol bisa menjadi sesuatu yang lain. Ya, mungkin kalau kita bicara minuman, yang bikin aqua pun seperti itu. Air putih di dalam botol harganya mahal. Ya, tapi ternyata seperti kita lihat sekarang ketergantungan kita kepada air mineral dalam kemasan menjadi demikian tinggi karena kebutuhan itu ada. Ya, antara kebutuhan yang real sama kebutuhan yang diciptakan, ya, jadi akhirnya muncullah air mineral yang Anda kemana-mana akan minum itu juga. Ya, ini kita bicara soal think of outside the box. Terus stimulate what's possible, not probable. Ya, jadi yang pertama bicara soal possibility, yang kedua bicara soal probability. Ya, kalau kita bicara soal possibility, possible itu secara kamusnya berarti dapat dilakukan, dapat terjadi, atau ada. Possible. Tetapi kalau probable, ya
mungkin saja terjadi atau benar, tapi tidak pasti. Nah, materi ini mengajak Anda untuk berpikir. Distimulasi itu apa yang possible, bukan probable. Jadi yang possibility-nya ada, bukan yang probability-nya ada. Jika sesuatu possible, itu bisa terjadi. Ya, ini yang kelima. Terus lanjut. Nomor 6, infuse a growth mindset. Ya, setiap hari kita bisa mendapatkan keuntungan dari mindset yang berkembang. Jadi musuh daripada growth mindset adalah fixed mindset. Ya, ya emang begitulah. Hidup itu harus begitu. Kita harus begini, itu harus begitu. Semuanya fix. Udah. Ya. Yang apa yang kita tahu, apa yang kita udah jalankan, bahwa itulah yang terjadi. Tapi yang namanya growth mindset itu justru merupakan kebalikannya daripada fixed mindset tadi. Bukan hanya apa yang Anda ketahui, tetapi yang dapat Anda bayangkan di luar apa yang Anda bisa lihat. Ya menarik ya. Ya, itu yang disebut dengan growth mindset. Jadi ini sebetulnya kalau boleh jujur penjelasannya itu banyak banget. Ya, bagaimana merubah fixed mindset menjadi growth mindset sendiri apa? Fixed mindset sendiri seperti apa? Bagaimana merubah ini menjadi itu? Ya, bila Anda membutuhkan untuk korporasi atau organisasi Anda, silakan kontak Mia di 0858 1-nya 4 kali 2121. Nanti Mia akan mengaturkannya untuk Anda. 0858 1-nya 4 kali 2121 Mia. Ya, oke lanjut. Nomor 7 adalah bicara soal unlearn to relearn. Ya, salah satu aspek yang paling menantang dari pertumbuhan sebagai individu adalah bagaimana kemampuan kita untuk melakukan unlearn, untuk relearn. Ya, jadi learn itu sendiri, belajar, unlearn itu adalah menghilangkan, gampangannya nih ya, yang kita sudah pelajarin itu dihilangkan. Tapi bukan untuk apa-apa, untuk kita bisa belajar sesuatu yang baru lagi. Gampang atau susah? Susah. Bisa atau enggak? Bisa. Kenapa saya bilang susah? Kan yang kita udah learn, apalagi kalau itu tuh kita tuh sukses, ya kita merasa bahwa aku sudah belajar, aku sudah bisa, dan aku sudah sukses. Kenapa aku mesti ambil risiko lagi untuk belajar sesuatu atau untuk meng-unlearn apa yang aku sudah belajar dan kemudian relearn belajar yang lain? Kenapa mesti begitu? Resikonya ada, manfaatnya belum tentu. Nah, pada saat Anda berpikir risikonya ada, manfaatnya belum tentu, terus kemudian Anda berada di dalam situasi itu, ya mungkin orang suka bilang status quo atau apa, disitulah kita berhenti. Kenapa berhenti? Karena kita terpaku kepada apa yang kita sudah kuasai. Padahal kalau mau ini kita harus melakukan unlearn, ya, to relearn. Ya, memang tidak mudah ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang kita belajar sesuatu yang baru dan melakukan unlearn yang lama itu tidak gampang ya. Kenapa nggak gampang? Saya nggak punya contoh yang paling akhir, tapi saya punya contoh yang mungkin sangat klasik adalah pada saat saya belajar dulu soal spreadsheet, saya belajarnya Lotus 1, 2, 3. Waktu saya harus pindah ke Excel, aduh ya ampun. Bagaimana yang namanya perintahnya Lotus masih tetap saya pakai untuk sesuatu yang sudah baru, yaitu Excel. Bagaimana nggak nyamannya kita harus pakai yang baru karena yang lama itu sudah demikian. Nah, contoh yang paling sederhana untuk unlearn dan relearn itu adalah pada saat kita ganti handphone. Betul? Kalau kita ganti handphone, udah enak nih, gitu kan? Nah, udah enak ini membuat kita itu jadi nggak mau ganti.
Dengan kita tidak mau ganti, apa yang terjadi? Kita ketinggalan. Betul ya? Ya, betul ya, betul. Nah, beda dengan kalau kita tidak punya uang buat ganti, itu lain cerita lagi. Ya, tetapi ini nggak mau ganti karena apa? Karena nanti mesti belajar lagi. Jadi kita not willing to unlearn, untuk relearn. Ya, dan ini akan jadi kunci untuk mengembangkan keterampilan dalam beradaptasi. Ya, nah the application. Ya, ini kan tadi bicara soal apa sih adaptability skills. Ya, bicara soal apa appreciation-nya, bicara soal acquisition-nya, maka sekarang adalah bicara soal aplikasinya. Jadi ada kutipan yang sengaja diambil oleh penulis buku ini adalah one step at a time leads to miles of greatness. Ya, jadi satu langkah, setiap kali satu langkah itu akan mengarahkan kita kepada bermil-mil daripada kehebatan kita, ya, atau berkilo-kilo daripada kejayaan kita, ya. Jadi nggak usah terus kemudian berpikir langsung menjadi quantum leap. Kalau perlu adalah one step at a time. Terus, nah, di situ ceritakan tentang, kalau di artikelnya, tentang batu yang halus, itu yang kita tinggal ngambil, dan kemudian halus itu asalnya bukan batu halus. Dia itu digerus, dia itu mungkin kena air, dia itu mungkin kegesek-gesek dan sebagainya, sehingga akhirnya menjadi batu yang halus. Ya. Nah, di application, tinggalkan yang lama dan rayakan yang baru. Perubahan adalah berkah tersembunyi. Jangan mengharapkan suatu penyakit atau sesuatu yang harus ditakutin. Ya. Perluas keterampilan adaptasi Anda. Anda akan bangkit dari apa yang ada menjadi apa yang akan terjadi. Ya. Kalau baca tulisannya di yang tadi artikel yang saya kutip, ya, atau yang menjadi dasar daripada materi ini, itu apa ya, sangat berbunga-bunga ceritanya. Tapi rasanya Anda yakinlah sudah ya bahwa situasinya adalah seperti itu. Perubahan menjadi lebih sederhana karena Anda dapat mudah untuk beradaptasi. Kemampuan beradaptasi memberikan kebebasan dalam pikiran Anda. Ya, membuka jalan untuk mendiversifikasikan tindakan Anda dalam kehidupan dan pekerjaan yang Anda sukai. Nah, teman-teman semua, jangan lupa materi ini dipostingkan di kanal YouTube Andova Maestro, yang merupakan kanal edukasi. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga subscribe Maestro Channels kalau Anda menginginkan materi-materi yang sifatnya inspirasi. Dua-duanya di-subscribe free of charge, gratis. Ya. Tetapi apabila Anda subscribe dan Anda mendengarkan di sana, ya, bila dibutuhkan membagikannya kepada pihak lain, maka Anda mendukung kami untuk selalu bisa hadir di tengah Anda, karena dari pihak YouTube memberikan bantuan kepada kami berupa dana yang bisa kami pakai untuk mengembangkan materi-materi lebih lanjut. Nah, teman-teman semua, ya, jangan lupa juga nyalakan lonceng. Ini akan mengingatkan Anda apabila materi baru sudah diupload. Mungkin dalam 2 menit terakhir saya akan bercerita pengalaman, ya tadi ya, apresiasi, akuisisi, aplikasi, ya. Terus kemudian ada tadi connection is the king, escape dan sebagainya, ya. Nah, tadi saya punya boleh dibilang sebagai contoh pengalaman adaptability. Nah, bagaimana kita ditantang, jangan cuma ngomong nih gitu ya, tetapi untuk hari ini untuk mempraktekkan adaptability dalam artinya sesungguhnya. Hari ini saya menjadi moderator untuk sebuah acara yang judulnya adalah Keep on Rolling. Peran pemerintah dalam mendukung industri perantara perdagangan properti. Ya. Nah, ini kita bicara soal industri properti. Terus jadi pada saat saya mendapatkan tugas ini atau diminta untuk menjadi moderator ini,
dari pihak panitia bilang, Pak, nanti ada 3 menteri dan 2 ketua asosiasi. Oke, gitu kan. 3 menteri dan 2 ketua asosiasi. Itu lama tuh, sebulan lebih yang lalu. 3 menteri dan 2 ketua asosiasi. Terus kami sudah melakukan persiapan. Di tengah persiapan, Pak, menterinya tambah 1 lagi. Jadi 4 menteri dan 2 ketua asosiasi. Wah, menarik kan? Menarik. Ya sudah, orang namanya ditambahinnya juga menjadi makin oke. 4 menteri dan 2 ketua asosiasi. Udah waktunya berjalan, ternyata seperti yang kita tahu, ya sejumlah menteri ikut ke Roma bersama dengan Pak Jokowi, ya juga sebagian ada yang ke Abu Dhabi, ya ada expo apa di sana gitu ya, dan akhirnya ini akhirnya terjadi dinamika, ya. Dari tadinya 4 menteri mau bicara semua dan saya harus jadi moderatornya dan saya udah siapin, yang terjadi adalah apa? Ada 1 menteri yang bilang bahwa, aku tidak bisa ikut full di dalam itu, aku mau direkam saja untuk pembukaan, yaitu Menteri Perdagangan. Ya, akhirnya keluarlah brochures ini, yang Menteri Perdagangannya hanya membuka. Oke lah, berarti masih ada 3 menteri itu, masih ada 3 menteri. Dari 3 menteri ternyata ada 1 menteri yang tidak bisa dikontak-kontak lagi, atau kontak personnya tidak bisa memberikan progres kemajuan tentang ini. Padahal tadinya dari panitia sudah mengatakan pasti datang, sudah 2 kali dikonfirmasi. Oke, tiba-tiba nggak datang lagi. Terus kemudian ada 1 lagi, nah berarti masih punya 2 menteri toh, masih punya 2 menteri. Masih punya, dan persiapan ya tentu saja ada perubahan lagi. Masih ada 2 menteri. Ternyata hari-hari terakhir menterinya nggak ada yang 1 gitu kan. Diwakilkan kepada deputy, ada deputy menteri gitu kan. Oke, berarti menterinya udah nggak ada, baru ubah lagi ininya. Ya, nah berarti sudah tinggal 1 menteri, 1 deputy menteri, 1 lagi nggak jelas. Ya, oke. Tapi masih punya 2 ketua asosiasi. Tiba-tiba ketua asosiasinya itu tiba-tiba berhalangan. Dan dia bilang akan mewakilkan itu, tiba-tiba itu artinya sudah kemarin, ya, dan akan mewakilkan kepada sekjen asosiasinya. Saya kontak sekjen asosiasinya, dan ternyata sekjen asosiasinya tadi pagi bilang, saya juga nggak bisa. Ya. Waduh, gitu ya. Nah, akhirnya saya mencari pengganti sampai akhirnya ketemu wakil ketua umumnya. Ya. Nah, seandainya nih kita tidak punya adaptability skills yang cukup bagus, maka yang ada yang terjadi frustasi. Betul? Ya, dari 4 menteri tinggal 1 menteri, terus kemudian dari dua ketua asosiasi akhirnya menjadi tinggal 1 gitu kan. Tapi ada di otak-atik, diiniin, diituin, ya tadi mengandalkan flexibility dan juga versatility, ya. Akhirnya tadi acara 1 jam 45 menit itu berlangsung dengan sangat oke, dengan penonton, tunggu sebentar ya, saya cek lagi jumlah penontonnya sampai penontonnya 3.878. Ya, menarik ya, menarik. Jadi ini hanya sebuah contoh yang sederhana bagaimana beradaptasi dengan situasi yang terkini. Dalam ketidakpastian itu adalah suatu yang penting karena tetap akan keluar output meskipun yang direncanakan tidak sama persis. Teman-teman semua, mudah-mudahan contoh ini menjadi contoh yang baik untuk Anda semua. Hari ini saya happy karena acara 1 jam 40 menit itu berjalan lancar, ya, dan kemudian memberikan manfaat serta ditonton oleh orang yang banyak. Waktu saya sudah habis. Terima kasih kepada Anda semua sudah mendengarkan episode 255 Adaptability Skills.
Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada Anda semua. Saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating mengucapkan terima kasih. Salam.